Shalom adik-adik. Oke. Apa kabarnya? Luar biasa. Apa kabarnya? Luar biasa. Oke, memasuki tahun 2022, bela kasih kita, cinta kita semakin bertambah-tambah sama Tuhan Yesus. Yang mau katakan amin. 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 Yang siap menyembah Tuhan, yang siap melompat menari buat Tuhan, lambaikan tangannya. Oke, sebelum kita mulai untuk ibadah, yuk Kak Mimi ajak adik-adik untuk berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih buat buat hari ini. hari ini. Kami siap Kami siap untuk beribadah untuk beribadah sekolah minggu. sekolah minggu. Tuhan, Tuhan, ajar kami ajar kami untuk sungguh-sungguh saat kami saat kami memuji, memuji, menyembah, menyembah, mendengarkan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Dalam Yesus. nama Tuhan Yesus, Nama Tuhan Yesus, kami berdoa. kami berdoa. Haleluya. 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 Amin. Kasih tepuk tangan paling meriah buat Tuhan Yesus. Nah, yang tahu kasih Tuhan itu adik-adik tidak pernah berhenti. Baikkan sungai yang mengalir itu tidak pernah berhenti. Yuk seperti lagu ini nih yang berkata seperti ini. Ayo Kak, kita sama-sama Kak bilang begini. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku mengalir, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Katakan damainya seperti sungai, damainya seperti sungai, damainya seperti sungai, damainya seperti sungai di hatiku, mengalir, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Damainya seperti sungai di hatiku, berkatnya, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku, mengalir, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Katakan sekali, kasihnya seperti sungai. Katakan dengan sungguh-sungguh, kasih Tuhan. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasihnya seperti, katakan mengalir, katakan mengalir di waktu susah, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasihnya seperti sungai di hatiku, kasihnya seperti sungai di hatiku. Sekali katakan kasihnya, kasihnya seperti sungai di hatiku. Oke, kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus, amin. Yang mau kasihnya semakin bertambah dengan Tuhan, lambaikan tangannya. Oke,
Katakan. Yuk, Kak. Katakan bertambah-tambah cintanya kita sama Tuhan. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Katakan bertambah, bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Katakan dalamnya, dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Katakan bertambah, bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Suara yang keras katakan bertambah, bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Katakan dalamnya, dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Katakan dalamnya, dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalam. Katakan kasih Yesus, kasih Yesus dalam. Sekali katakan kasih Yesus, kasih Yesus dalamku. Oke, tepuk tangan paling meriah buat Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Oke, adik-adik silakan duduk. Nah, sebelum kita dengar firman Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Yang siap katakan amin. Beri hatimu, beri telingamu buat Tuhan Yesus, supaya kita pada saat kakak sekolah minggu menyampaikan firman Tuhan, adik-adik boleh mengerti. Amin. Yang tahun ini mau menyenangkan hati Tuhan, boleh sungguh-sungguh berkata. Yuk kita sama-sama nyanyikan lagu ini. Amin Tuhan Yesus. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Katakan Tuhan, Tuhan bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Katakan menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Katakan Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Kami mau menyenangkan hatimu Tuhan Yesus. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana, untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hati
ku berikan padamu. Semua ku berikan padamu. Kuduskan kami Tuhan. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu. Katakan menyenangkanmu. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Akan menyenangkanmu. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Katakan menyenangkanmu. Menyenangkanmu, senangkanmu. Ini doa kami Tuhan Yesus. Hanya itu Biarlah Tuhan di tahun 2022 Tuhan, kami semakin menyenangkan hati Tuhan. Amin. Senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduan. Katakan sekali lagi adik-adik, menyenangkanmu. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Kalau kami boleh memuji-Mu Tuhan, biarlah Tuhan Kau disenangkan dengan puji-pujian yang kami boleh naikkan di hadapan-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Kau buka hati kami ya Tuhan. Roh Kudus-Mu biarlah memberikan pengertian apa yang akan disampaikan kakak yang akan bercerita hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Yesus kita yang percaya katakan amin. Shalom adik-adik, shalom mama papa, shalom mbak suster. Apa kabarnya pagi hari ini? Haleluya, luar biasa. Sehat-sehat? Puji Tuhan. Kakak juga sehat-sehat hari ini, itu berkat kasih setia Tuhan. Nah adik-adik, hari ini kakak mau cerita. Sebelumnya kita ulangi dulu. Tema tahun 2022 adalah New Paradigm. Apa itu? Paradigma yang baru. Coba kita baca dalam kurungnya apa tuh? Cara berpikir yang baru. Kita baca firman Tuhannya pagi hari ini ya. Filipi 3 ayat 13b. 1, 2, 3. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Amin, puji Tuhan. Jadi di tahun yang baru ini biarlah kita boleh dipenuhi dengan firman Tuhan. Agar kita bisa menghadapi apa yang ada di hadapan kita. Amin adik-adik. Nah hari ini kakak mau cerita apa ya? Ada yang tahu? Kakak mau cerita salah satu tokoh di Perjanjian Lama.
Dia seorang gubernur di Persia. Dia ini orang penting loh adik-adik. Dia seorang juru minum. Ada yang tahu kira-kira kakak mau cerita siapa ya? Coba boleh diketik ya di komentar. Nah, yang belum tahu kita tonton dulu videonya ya. Ayo kita tonton videonya. Nehemia adalah juru minuman Raja Artasasta di Persia. Nehemia mendengar bahwa Yerusalem tinggal puing-puing saja dan teman-temannya di sana dalam kesukaran. Ia memohon agar Tuhan menolong mereka. Tuhan membuat Nehemia berani berbicara kepada Raja Artasasta. Nehemia memohon agar boleh pulang ke Yerusalem dan membantu memperbaiki tembok-tembok kota. Raja setuju. Nehemia pun berangkat ke Yerusalem. Nehemia mengelilingi Yerusalem. Keadaannya lebih buruk dari yang didengarnya. "Ini pekerjaan berat," katanya pada bangsanya. "Namun dengan pertolongan Tuhan, kita bisa membangun kembali tembok-tembok ini." Mereka bekerja berkelompok atau bersama keluarganya memperbaiki gerbang kota lebih dulu. Mereka memperbaiki gerbang domba, gerbang ikan, gerbang sampah, dan gerbang-gerbang lain. Lalu tembok kota mulai dibangun kembali. Mulanya, musuh menertawakan mereka. Tapi saat tembok makin tinggi, musuh-musuh itu bersiap menyerang. Maka umat Tuhan bekerja dengan satu tangan memegang perkakas dan satu tangan lagi memegang pedang. Dalam 52 hari kerja, tembok itu selesai dibangun. Ezra sang imam membacakan hukum Tuhan di hadapan umat Israel. Mereka berjanji akan taat pada hukum Tuhan dan memuji Tuhan atas perlindungannya. Siapa tokoh yang dimaksud tadi yang kakak ceritain tadi? Nehemia. Diceritakan bahwa Nehemia itu adalah seorang juru minum adik-adik. Dan dia juga seorang gubernur Persia. Nah,
pada zaman dulu itu juru minum itu sangat penting posisinya ya. Dia memiliki kedudukan yang tinggi. Jadi kalau dalam kerajaan itu kalau raja mau minum, dia harus dilihat dulu, diseleksi, dites dulu. Minuman ini layak masuk istana atau tidak. Nah, itu tugasnya Nehemia untuk mengeceknya, untuk menyeleksinya. Karena kalau zaman dulu itu adik-adik, kalau orang mau membunuh raja atau melukainya biasanya meracuni dari minumannya, ya. Oke. Kita baca dulu firman Tuhan atau ayat hafalan kita minggu ini ya. Kak Mimi, tolong baca Kak. Mazmur 138 ayat 8. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Amin. Terima kasih Kak Mimi. Nah, ini adalah Nehemia. Jadi saat itu Nehemia dapat berita dari saudaranya yang ada di Yerusalem. Ya, pada saat itu Nehemia di Persia adik-adik ya. Jadi itu jauh dari tempatnya, dari kota di mana dia dulu lahir. Jadi dia itu adalah budak di dalam negeri itu di mana dia bekerja. Nah, adik-adik, saudaranya menyampaikan bahwa tembok Yerusalem itu sudah roboh. Nah, adik-adik, kalau dulu kota itu dikelilingi oleh tembok dan semua temboknya hancur, apa yang terjadi? Musuh bisa masuk. Ya, mereka bisa melakukan hal-hal yang jahat. Saat itu Nehemia berdoa kepada Tuhan. Dia menghadap kepada raja juga untuk membangun tembok Yerusalem yang runtuh. Ya adik-adik, Nehemia sangat peduli dengan bangsanya. Ya. Nah, kira-kira dari cerita yang kita dengarkan tadi, video yang sudah kita tonton sama-sama, apa ya yang membuat Nehemia itu berhasil sampai dia bisa membangun tembok yang runtuh itu? Tadi adik sudah tonton ya, tembok yang sudah runtuh itu dia bisa bangun kembali. Apa ya kira-kira? Nah, kalau adik-adik mau baca lebih lagi, adik-adik bisa buka kitab Nehemia. Di situ ada 13 pasal adik-adik. Nah, kakak baca cerita Nehemia ini, kakak sangat diberkati. Ya, bagaimana perjuangan Nehemia dan bangsanya membangun kembali tembok yang runtuh itu. Kita lihat ya, apa sih? Yang pertama, apa adik-adik? Berdoa. Contohnya, kita bisa lihat di Nehemia 1 ayat 4 sampai ke 11. Nehemia berdoa saat mendengar keadaan Yerusalem. Jadi waktu dia mendengar kabar yang buruk, dia tidak langsung ketakutan. Tapi dia tahu, dia kenal Tuhan, dia langsung datang kepada Tuhan. Nah adik-adik, mungkin masa-masa sekarang ini kita bingung ya adik-adik. Kemarin sudah onsite sekolah, corona udah hilang, terus tiba-tiba melonjak lagi. Nah, biarlah hari-hari ini boleh membawa kita semakin dekat sama Tuhan. Ya adik-adik ya, jangan kita takut, jangan kita jadi khawatir yang berlebihan. Tapi kita punya Tuhan, Tuhan Yesus adik-adik. Nah, Nehemia juga berdoa waktu menghadap Raja Artasasta. Dia memohon izin. Jadi sebelum dia menghadap sama pemimpinnya, raja saat itu yang memerintah, dia berdoa sama Tuhan. Dan luar biasa, raja memberikan izin ya adik-adik. Nehemia itu di dalam ceritanya itu, raja itu sangat memperhatikan, Nehemia adik-adik ya. Yang ketiga, ia berdoa di hadapan penentangnya. Jadi saat dia mulai membangun tembok itu, ada saja masalahnya adik-adik ya. Pada saat itu ada yang tidak senang adik-adik, ada yang jahat, yang mau menggagalkan rencana Tuhan. Tapi Nehemia berdoa ya. Waktu dia difitnah, mau dibunuh juga, dia tahu Tuhan ada beserta dia.
Jadi pada waktu pekerjaan perbaikan tembok sudah selesai pun dia berdoa. Nah adik-adik, kuncinya yang pertama adalah berdoa. Ya. Yang selanjutnya. Nah, ada firmannya ya di dalam Yakobus bahwa doa orang benar itu besar kuasanya. Amin. Amin. Yakobus 5 ayat yang ke-16. Nah, yang kedua, coba adik-adik perhatikan. Ini gambar apa ya? Ada yang suka main catur? Anak kakak suka main catur ya. Nah, main catur ini beda mungkin dengan olahraga yang lain ya. Kalau olahraga yang lain seperti badminton, basket, menggunakan tenaga ya adik-adik ya, menggunakan kekuatan otot kita. Tapi saat kita main catur, kita harus berpikir ya. Di sini harus ada strategi adik-adik. Kalau kita majukan pion yang ini, kira-kira musuh bisa mengalahkan kita atau tidak? Nah, adik-adik, di dalam Nehemia ayat pasal 4 ayat 12 dan 13, Kak Mimi silakan. Nehemia 4 ayat 12. Ketika orang-orang Yahudi yang tinggal dekat mereka sudah 10 kali datang memperingatkan kami, mereka akan menyerang kita dari segala tempat tinggal mereka. Maka aku tempatkan rakyat menurut kaum keluarganya dengan pedang, tombak dan panah di bagian-bagian yang paling rendah dari tempat itu, di belakang tembok, di tempat-tempat yang terbuka. Nah, adik-adik, Nehemia ini ternyata ahli strategi adik-adik. Dia tahu bagaimana menghadapi orang yang mau menyerang atau menggagalkan rencana Tuhan itu. Dia yang lihat yang bagian yang hitam ya adik-adik ya, tulisannya di bold. Maka aku tempatkan rakyat menurut kaum keluarganya dengan pedang, tombak dan panah di bagian-bagian yang paling rendah dari tempat itu, di belakang tembok, di tempat-tempat yang terbuka. Jadi Nehemia letakkan setiap orang yang ada di tempat-tempat terbuka di belakang tembok agar semua dikawal dan mereka diperlengkapi dengan pedang, tombak dan panah. Ya, luar biasa. Kak, kalau sekarang bagaimana kita mau aplikasikannya? Nah, kalau di zaman sekarang kan bukan zaman perang-perangan lagi ya adik-adik ya. Enggak zaman lagi kita pakai bambu runcing, pakai senapan untuk melawan musuh ya. Nah, kalau masih ingat cerita Kak Raymond minggu lalu, biarlah kita jangan malas belajar adik-adik ya. Kalau sekarang ini zamannya teknologi ya. Ini zamannya teknologi, apa-apa teknologi ya. Malahan sekarang dikurangi yang namanya sumber daya manusianya. Semuanya bisa menggunakan komputer. Ada sekarang negara-negara menggunakan robot adik-adik. Nah, biarlah di masa-masa sekarang ini adik-adik belajar dengan sungguh-sungguh ya. Kalau bisa bahasa asing, kuasai bahasa Mandarin atau bahasa Inggris ya adik-adik ya. Nah, saat kita belajarlah dengan sungguh-sungguh. Kejar cita-cita adik-adik ya. Jangan malasan ya adik-adik. Kan daring Kak, nggak bisa dilihat juga sama Bapak Ibu gurunya. Jangan gitu ya adik-adik ya. Tetap sungguh-sungguh kita belajar. Percayalah, Tuhan akan sertai kita. Nah, yang selanjutnya, membangun hubungan. Nah, kalau di sini ada quote-nya Pak Hubert H. Humphrey, hadiah terbesar dalam hidup ini adalah persahabatan dan aku telah mendapatkannya. Nah, adik-adik, Nehemia ini membangun hubungan dengan orang-orang di sekitarnya. Dia bukan hanya bisa membangun hubungan dengan pemimpinnya, rajanya saat itu, tetapi dia juga mempunyai hubungan yang baik dengan saudara-saudaranya yang ada di Yerusalem. Sehingga saat mereka mau membangun, mereka bersahati, mereka mau bersama-sama membangun tembok yang runtuh itu. Nah,
Bagaimana aplikasinya buat kita sekarang adik-adik? Membangun hubungan sama siapa? Biarlah kita saat di rumah, hubungan kita sama adik-adik, sama kakak kita atau koko, cece, sama mama papa, kita memiliki hubungan yang baik. Bagaimana kita mempunyai hubungan yang baik? Kalau mama papa nasehatin atau kasih nasihat atau perintah, lakukanlah dengan sungguh-sungguh ya. Kalau ada adik, ada koko, marilah kita baik. Jangan suka marahin adiknya ya, atau mungkin perlakukan adiknya seperti bawahan gitu. Suruh-suruh adiknya, suruh ini ambil ini. Nah, biarlah kalau jadi koko, jadi cece, jadi kakak atau abang yang rendah hati ya, sayangi adiknya, kasih contoh yang baik. Adik-adik juga ya, baik sama kokonya ya, sayang. Jangan suka berantem, supaya di rumah ada damai sejahtera. Amin adik-adik. Amin. Nah, kalau di luar rumah sama teman-teman adik-adik, sama teman-teman juga harus baik supaya teman-teman senang bermain sama kita ya. Jangan egois adik-adik ya, mau menang sendiri kalau mau main maunya sendiri yang diturutin. Jangan ya adik-adik ya. Biarlah sama teman-teman juga kita harus baik. Jadi sehingga saat adik-adik nanti sudah besar, dewasa, adik-adik terbiasa nanti bisa membangun hubungan ya. Mulailah dari yang dekat dulu adik-adik. Mama papa, sama adik, sama koko, sama cece, sama teman-teman di sekolah. Sama bapak ibu guru juga didengerin ya adik-adik ya. Sama kakak-kakak sekolah minggunya juga. Amin. Nah, kakak ada contoh di sini. Nah, bersatulah seperti sapu lidi. Jika hanya sebatang dapat dipatahkan dengan mudah. Namun jika bersatu akan menjadi lebih kuat. Nah, kita baca dulu firman-Nya ya, Nehemia 4 ayat 14. Nehemia 4 ayat 14. Ku amati semuanya, lalu bangun berdiri dan berkata kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang yang lain, jangan kamu takut terhadap mereka. Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat, dan berperanglah untuk saudara-saudaramu, untuk anak-anakmu. Oke, nah kita buktikan ya adik-adik ya, hari ini kakak bawa lidi. Nah, tadi dibilang bersatulah seperti sapu lidi. Ini mini sapu lidi. Kalau satu lidi mudah dipatahkan kak. Tolong kak ya, coba dipraktikkan. Silakan diarahkan ke Kak Kezi aja. Gampang kak dipatahin kak. Gampang ya kak ya. Gampang sekali langsung patah. Nah kalau sebanyak ini gimana? Gampang gak dipatahin ya? Nih kakak satuin ini lidinya. Kakak gak bisa bawa yang besar, yang beneran sapu lidinya gak muat di tas kakak. Jadi kakak bawa yang mini sapu lidi. Coba Kak Kezia, bisa gak? Susah kata Kak Kezia. Iya, sama seperti, makasih Kak Kez. Sama seperti kalau kita cuma berjuang sendiri ya adik-adik ya, seperti cerita Nehemia itu. Kalau dia yang sendiri yang bangun tembok itu mungkin gak selesai-selesai. Tapi semua ikut. Nah sama seperti sekarang kakak di dalam ruangan ini. Ada yang main musik, ada kakak-kakak yang main musik, ada kakak kameramen, ada yang soundman, ada yang nyanyi tadi di sini, ada kakak yang WL. Nah saat kita bersatu jadi tim yang solid. Nah jadilah rekaman ini yang adik-adik boleh saksikan tiap minggu ya adik-adik ya. Luar biasa kan? Ya kalau cuman kakak sendiri nggak ini ya, nggak bisa kakak main musik terus kakak jadi kameramen ya nggak bisa ya. Sama seperti kita, Tuhan mengajari kita hari ini, biarlah kita mempunyai hubungan yang baik dengan keluarga kita dulu, baru dengan teman-teman kita, nanti lebih besar lagi. Adik-adik nanti kalau udah besar,
kuliah, menjadi orang bekerja misalnya. Nah, biarlah kita bisa membangun hubungan adik-adik. Oke. Nah, yang keempat, yang terakhir ini, maju terus. Nah, coba adik-adik perhatikan ini. Ini adalah orang yang sedang membangun tembok itu, adik-adik. Kok pakai baju seragam tentara, Kak? Iya. Mereka diserang, adik-adik. Ada yang tidak senang tembok ini dibangun, adik-adik. Banyak yang tidak senang tembok ini dibangun kembali. Jadi satu tangan pegang apa itu sendok untuk nyemen, ya. Terus satunya di sebelah kiri ada apa tuh? Ada pedang. Ini dia pakai topi tentaranya juga, lengkap dengan rompinya. Nah, adik-adik, mungkin saat ini sulit, ya, sulit untuk kita, ada yang mungkin nggak nyaman, ya, dalam masa-masa ini mau keluar aja susah, masih pakai masker, harus jaga jarak, harus cuci tangan, ya. Tapi kita harus tetap maju, harus tetap berjuang. Yang anak-anak, adik-adik yang sekolah harus tetap sekolah, yang kerja, mama papa juga masih harus tetap kerja dalam masa-masa yang sulit ini. Maju terus, ya. Walaupun sepertinya nggak tahu sampai kapan selesainya ini, kita terus maju, kita terus melayani Tuhan juga terus maju. Amin, adik-adik. Nah, Nehemia 4 ayat 17, yang membangun tembok orang-orang yang memikul dan mengangkut, melakukan pekerjaannya dengan satu tangan dan dengan tangan yang lain dia pegang pedang, ya adik-adik. Nah, cita-cita itu bukan seberapa tinggi dan seberapa besar, tapi tentang seberapa besar keinginan kamu meraihnya, ya. Jadi jangan ngelihat terlalu tingginya. Kalau kata Bung Karno, gantungkanlah cita-citamu setinggi bintang di langit. Tinggi memang adik-adik, ya. Belum. Mungkin ada yang mau jadi dokter, gimana Kak jadi dokter sekarang, mau jadi ini, kira-kira bisa nggak? Mungkin bingung adik-adik, ya, mau jadi apa. Nah, adik-adik, yang penting itu keinginan adik-adik. Keinginan adik-adik untuk mencapai itu, untuk meraihnya, adik-adik, ya. Adik-adik mempunyai semangat, ya, sungguh-sungguh. Dan adik-adik tahu di akhir cerita Nehemia tadi adik-adik sudah saksikan bahwa selama 52 hari dia selesaikan bersama dengan orang-orang. Saat itu orang-orang Israel membangun tembok itu, tembok Yerusalem. Saat itu di akhirnya mereka memuji Tuhan karena bukan kuat gagah. Karena Nehemia percaya bukan kuat gagahnya bisa menyelesaikan itu, tetapi semua itu karena berkat kasih setia Tuhan. Amin. Nah, biarlah kasih setia Tuhan itu juga ada di dalam kehidupan kita adik-adik, ya. Percaya adik-adik bahwa Tuhan sudah merencanakan rancangan yang penuh dengan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, yang memberikan kita hari depan yang penuh dengan harapan, ya. Nah, kasih setia Tuhan akan menuntun kita sampai akhir. Percaya adik-adik, mungkin ada yang mau jadi guru, yang mau jadi tentara, dosen, pemain sepak bola, atau koki, astronot, dokter, apapun cita-cita adik-adik, walaupun itu tinggi, biarlah keinginan adik-adik besar, ya. Sungguh-sungguhlah kejar cita-cita adik-adik supaya apa yang adik-adik doakan itu boleh terwujud. Percaya adik-adik, seperti Nehemia, mungkin sepertinya mustahil, tapi Nehemia senantiasa melakukan apa yang Tuhan sudah firmankan. Dia berdoa, dia terus belajar, dan dia mengatur strategi maju terus adik-adik, ya. Nah, demikian firman Tuhan pagi hari ini. Adik-adik, kakak undang kakak-kakak singer. Adik-adik diberkati dengan firman Tuhan pagi hari ini. Yang diberkati lambaikan tangannya. Ya.
Biarlah adik-adik pagi hari ini kita butuh kasih Tuhan mengalir memenuhi kita. Kasih Tuhan itu adik-adik seperti tingginya langit, luasnya samudra adik-adik. Itu buat adik-adik, buat kakak, buat papa mama, buat mbak suster. Kakak undang adik-adik tutup mata. Biarlah adik-adik ingat setiap firman yang boleh tadi sudah kita baca sama-sama. Bahwa Tuhan akan menyertai kita adik-adik. Tuhan akan menyertai kita sampai selesai. Sampai panggilan itu selesai dalam kehidupan adik-adik. Tugas kita saat ini adalah berdoa, terus percaya. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Mari kita bangkit berdiri adik-adik. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Kita katakan kepada Tuhan bahwa kasih-Mu Tuhan, berkat-Mu yang melimpah ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih setia-Mu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Sekali lagi kita naikkan ini adik-adik sebagai doa kita. Kasih setia-Mu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Katakan, siapakah kami Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Terima kasih Tuhan. Biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah kami?
Adik-adik lipat tangannya, kita berdoa ikuti kakak ya. Tuhan Yesus, terima kasih Terima kasih buat pagi hari ini. pagi hari ini Kami boleh belajar boleh belajar dari Nehemia dari Nehemia supaya kami supaya kami tetap mengandalkan Tuhan. tetap mengandalkan Kami Tuhan. boleh berdoa Kami boleh berdoa dalam setiap keadaan kami. keadaan kami. Ajari kami Tuhan Ajari kami Tuhan untuk fokus, untuk fokus, untuk sungguh-sungguh sungguh-sungguh mengejar mengejar apa yang menjadi panggilan Tuhan apa yang jadi panggilan Tuhan dalam hidup kami. dalam hidup kami. Tuhan, Tuhan, berkati mama papa berkati mama papa yang menemani kami ya Tuhan. yang menemani kami ya Tuhan. Berkati Berkati dengan kesehatan, dengan kesehatan, dengan kekuatan ya Tuhan. kekuatan ya Tuhan. Berkati Berkati Mbak Suster Mbak Suster yang menjaga kami juga Tuhan. yang menjaga kami, Beri kesehatan. berikan kesehatan. Berkati juga Berkati juga guru-guru kami, guru-guru kami, kakak-kakak sekolah minggu. kakak-kakak sekolah minggu. Berikan kesehatan ya Tuhan. Berikan kesehatan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Bersyukur buat pagi hari ini. Hanya dalam namamu Hanya dalam nama Tuhan Yesus Tuhan Yesus yang berkuasa berkuasa. kami berdoa. Kami berdoa. Mari kita yang percaya katakan amin. Nah adik-adik, kita akan akhiri ibadah sekolah minggu siang hari ini. Kau tak undang kita bangkit berdiri, semua kita buka kedua tangan kita untuk terima berkat daripada Tuhan. Papa mama, semua kakak-kakak, mbak suster dan adik-adik, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam kasih anaknya Tuhan Yesus Kristus dan penghiburan yang manis dari Allah Roh Kudus. Biarlah menyertai kita mulai siang hari ini, terus menyertai hidup kita, memberkati hidup kita, sehingga kita bisa menyelesaikan panggilan kita. Seperti Nehemia menyelesaikan tembok Yerusalem, kami percaya kami juga akan menyelesaikan panggilan Tuhan atas hidup kami. Karena kasih setia Tuhan ada dalam hidup kami selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, bersama-sama katakan amin, amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Selamat siang adik-adik, sampai berjumpa minggu depan. Tuhan memberkati. Dadah. Halo adik-adik, sekarang kita memasuki era Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga artinya pencurahan Roh Kudus yang terdahsyat di zaman now. Pentakosta ketiga artinya penuaian yang terbesar dan terakhir. Pentakosta ketiga artinya bangkitnya generasi Yeremia, penuh dengan Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan siap memenangkan banyak jiwa. Pentakosta ketiga artinya dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat sampai kembali lagi ke Yerusalem. Pentakosta ketiga artinya kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Nah adik-adik, jangan lupa ya, sekarang kita berada di era Pentakosta ketiga. Sampai jumpa.